Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, lancar urusannya, lancar pekerjaannya dimanapun kamu berada ya. Oke, jadi kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia memang juara. Indonesia nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia dalam hal ini. Nah, jadi itu dia ya, Indonesia nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia. Oke, ini Indonesia ya. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan jumlah total energi yang dapat dihasilkan. Oke, ini panas bumi gitu ya, lebih daripada 23,9 gigawatt. Jadi seperti biasa gitu ya, kekayaan sumber alam Indonesia memang cukup besar gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Pembangkit listrik tenaga panas bumi kapasitas di Indonesia ini sekarang ini sekitar 2,1 gigawatt. Kita ini peringkat nomor 1 di Asia dan peringkat nomor 2 di dunia. Bahwa ada satu hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan pengembangan panas bumi khususnya di Indonesia, karena Indonesia sangat unik di mana banyak sekali sumber daya panas bumi, tetapi masyarakat yang daerahnya memiliki sumber daya panas bumi belum tentu tahu apa itu panas bumi. Dan kalau kita bisa mengembangkan sampai 8.000 megawatt ini, saya yakin kita akan berada di nomor 1 di dunia. Jadi pelopor panas bumi dunia, PLTP Indonesia nomor 1 di Asia. Hal-hal yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan akan kita berikan perhatian khusus. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia dengan jumlah total energi yang dapat dihasilkan lebih dari 23,9 gigawatt. Akan tetapi, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data dari Direktorat Panas Bumi, pemanfaatan dari potensi ini baru tercatat sebesar 8,9% atau 2.133 megawatt. Meskipun pemanfaatan energi panas bumi ini baru mencapai 8,9%, hal itu sudah membuat Indonesia menjadi nomor 1 di Asia dan menduduki nomor 2 di dunia. Hanya tertinggal dari Amerika Serikat yang memiliki kapasitas terpasang listrik dari panas bumi sebesar 3.676 megawatt. Dalam hal ini, Direktur Geotermal Kementerian ESDM, Ida Nurhayatin Vinahari berkeyakinan tak lebih dari 1 dekade ke depan, Indonesia diproyeksikan dapat mengungguli Amerika sebagai negara dengan pemanfaatan panas bumi terbesar di dunia. Menurut penjelasannya, sesuai roadmap yang mendekati realistisnya, untuk tahun 2025, Indonesia dapat membangun kapasitas panas bumi sebesar 3.352,6 megawatt dan baru akan menyentuh 8.000 megawatt pada tahun 2030. Di mana energi yang dihasilkan itu akan menjadikan Indonesia nomor 1 di dunia. Ini di tahun 2025 sekitar 3.352,6 megawatt yang bisa kita bangun sampai 2025. Tetapi di 2030 diharapkan memang kita bisa mengembangkan panas bumi sampai 8.000 megawatt. Dan kalau kita bisa mengembangkan sampai 8.000 megawatt ini, saya yakin kita akan berada di nomor 1 di dunia. Indonesia sendiri merupakan pasar kelistrikan yang paling menarik di kawasan Asia Tenggara. Selain merupakan pasar kelistrikan terbesar, Indonesia juga diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan kebutuhan listrik yang konsisten di masa mendatang. Hal ini diperkuat dalam Rencana Usaha Pembangkit Tenaga Listrik atau RUPTL 2019 hingga 2028 yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kebutuhan listrik di Indonesia akan tumbuh lebih dari 6% per tahun dalam 10 tahun ke depan. Seperti diketahui, energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah mulai dikembangkan hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama dilakukan oleh kolonial Belanda di Kamojang sejak tahun 1926 dan PLTP pertama mulai beroperasi sejak tahun 1983. Sampai saat ini, sumur yang berumur hampir 100 tahun itu pun masih mengeluarkan uap panas bumi walau hanya memiliki kedalaman 60 meter. Hal ini mengindikasikan panas bumi merupakan energi yang berkelanjutan atau sustainable energy. Adapun penyebab dari melimpahnya potensi panas bumi di Indonesia dikarenakan negara berlambang Garuda ini terletak pada lajur sabuk cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang tersebar sepanjang lajur Sumatera
Jawa, Nusa Tenggara, Busur Banda, hingga Sulawesi Utara, dan lajur Halmahera. Tidak hanya pada panas bumi saja, Indonesia juga memiliki potensi-potensi alam lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dengan letaknya yang tepat di garis khatulistiwa, Indonesia sangat diuntungkan dalam memanfaatkan energi panas matahari sebagai sumber listrik. Dan masih banyak sumber-sumber alam lainnya yang masih bisa dimanfaatkan seperti angin, sungai, bahkan laut. Semoga dengan melimpahnya sumber energi ini, Indonesia benar-benar menjadi negara besar yang mandiri. Tentu dengan menjaga alam, serta komitmen dari pemerintah dalam hal kemandirian energi. Negara kita perlu efisiensi, semuanya di semua lini. Kalau tidak kita akan digilas oleh kompetisi, oleh persaingan antar negara. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi ini dia energi panas bumi ya. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah, bahkan juga nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia gitu ya. Ini belum dimanfaatkan sepenuhnya gitu ya. Kalau sudah dimanfaatkan sepenuhnya, memang Indonesia nomor 1 juga di dunia gitu ya dalam sumber panas bumi ini. Untuk kebutuhan listrik gitu ya, memang luar biasa lah gitu kan. Memang betul tuh julukan bagi Indonesia gitu ya. Saya ingat julukan yang yang sering diberikan kepada Indonesia, tanah dari surga. Memang betul-betul kaya, memang berlimpah gitu ya. Kekayaan alamnya bukan hanya memiliki tapi juga dalam jumlah yang sangat banyak, yang berlimpah gitu. Sangat-sangat luar biasa ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.